Puji Tuhan sudah bangun semua. Mari kita bersama-sama kita serahkan hati kita, kita serahkan tubuh jiwa kita, roh kita Tuhan Yesus Kristus. Mungkin sepanjang minggu ini kita memiliki banyak masalah, mari kita duduk tenang di altar Tuhan. Kita serahkan pergumulan kita, mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Saya undang untuk bangkit berdiri. Kita pujikan pujian ini dari awal. Bila hati terasa berat, haleluya Yesus, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Di altar Tuhan, dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sujud
di altarnya. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Ya ampuniku dan bebaskanku, ya ubah hidupku, barui hatiku, sesuatu terjadi. Mujizat terjadi, pemulihan terjadi saat datang di altarnya. Haleluya Yesus. Dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kau sangat begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Sehingga Engkau tidak pernah meninggalkan kami sedikit pun, Tuhan Yesus. Tuhan, pada pagi hari ini ya Tuhan, kami datang untuk memuji dan memuliakan dan meninggikan nama-Mu ya Tuhan Yesus. Bagi jemaat-jemaat yang belum nampak hadir ya Tuhan, dimanapun mereka berada ya Tuhan, entar mereka dapat ditinggalkan selamat sehingga bisa bersama-sama dengan kami untuk memuji dan memuliakan nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kiranya Tuhan Yesus tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu dan kuasa firman-Mu sehingga ibadah pagi hari ini bisa berjalan dengan baik dari awal. Bila mana ada kuasa-kuasa jahat ini bisa memegang kami teguh dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga ibadah kami bisa oleh sebab itu Tuhan, buka pikiran kami, buka telinga kami, buka hati kami, berikan kami semangat untuk selalu memuji dan memuliakan nama-Mu, dan berikan kami telinga yang bisa mendengar firman-firman apa yang disampaikan sebelum baru bagi tempat kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa, supaya kami akan mulai ibadah ini dan berkatilah WL yang memuji sehingga berikanlah hati yang menggebu untuk memuliakan nama-Mu, dan juga berkati para pemusik bukan hanya untuk melayani saja, tapi ini adalah kerinduan bagi kami untuk selalu memuji dan meninggikan nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu saat ini Tuhan. Di dalam nama Bapa, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Pada pagi hari ini untuk firman Tuhan diambil dari kitab Roma 8 ayat 28 yang berbunyi, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Amin. Haleluya, amin. Firman Tuhan yang begitu menguatkan kita. Ada sukacita Bapak Ibu? Haleluya. Beri tos kanan kiri. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Baik. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan raja wali. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan raja wali.
biru bagaikan Raja Wali. Haleluya, berikan sorak-sorai untuk Tuhan. Silakan duduk kembali saudara. Puji nama Tuhan Yesus. Masih semangat memuji Tuhan? Amin, haleluya. Mari kita pujikan sangkakala berbunyi. Haleluya. Sangkakala berbunyi, tanda panggilanku dari seluruh bumi. Terdengar suara Kristus, bangkitlah tentara Tuhan, kenakan senjatamu, minyak baru telah dicurahkan, gerejanya dipulihkan, kuasanya membangkitkan, urapan Roh bekerja, melanda umat Tuhan, saat datang penyembah, mujizat telah nyata, buktikan Yesus Raja, sekarang ini waktunya, majulah hai pemenang, kuasanya atas kita membangkitkan. Saya undang untuk bangkit berdiri kembali. Sangkakala berbunyi, Haleluya. tanda panggilanku dari seluruh bumi. Terdengar suara bangkitlah hai tentara Tuhan, kenakan senjatamu, minyak baru telah dicurahkan, gerejanya dipulihkan, kuasanya membangkitkan, urapan Roh bekerja, melanda umat Tuhan, saat datang menyembah, mujizat telah nyata, buktikan Yesus Raja, sekarang ini waktunya, majulah hai pemenang, kuasanya atas kita membangkitkan, kuasanya membangkitkan, urapan Roh bekerja, melanda umat Tuhan, saat datang menyembah, mujizat telah nyata, buktikan Yesus Raja, sekarang ini waktunya, majulah hai pemenang, kuasanya atas kita membangkitkan, kuasanya membangkitkan, urapan Roh bekerja, melanda umat Tuhan, saat datang menyembah, mujizat telah nyata, buktikan Yesus Raja, sekarang ini waktunya, majulah hai pemenang, kuasanya atas
Haleluya. Amin, haleluya. Kita pujikan lagi. Ning sisi sopo kita bersandar, haleluya. Sisi sopo, ning sisi sopo, ning sisi sopo. Nyenderke atiku, nyenderke uripku, ning sisi sopo. Ning sisi Gusti, ning sisi Gusti, ning sisi Gusti. Nyenderke atiku, nyenderke uripku, ning sisi Gusti. Pasrahno atimu, pasrahno uripmu, lan aja sumende marang pengertianmu dhewe. Ing salahku lakumu ngakonono Gustimu, lan aja sumende marang pengertianmu dhewe. Ning sisi sopo, ning sisi sopo, ning sisi sopo. Nyenderke atiku, nyenderke uripku, ning sisi sopo. Ning sisi Gusti, ning sisi Gusti, ning sisi Gusti. Nyenderke atiku, nyenderke uripku, ning sisi Gusti. Pasrahno atimu, pasrahno uripmu, lan aja sumende marang pangertenmu dhewe. Ing salahku lakumu ngakonono Gustimu, lan aja sumende marang pangertenmu dhewe. Lan ojo sumene marang pangertenmu dhewe. Lan ojo sumene marang pangertenmu dhewe. Haleluya. Silakan duduk kembali. Saya buka ruang kesaksian, mungkin ada yang mau menyaksikan cinta kasih Tuhan. Waktu dan tempat kami persilakan. Sambil menunggu, kita siapkan hati kita. Kita siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita pujikan. Bila ku buka mataku Tuhan. Haleluya Yesus. Ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terpaku bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu.
dan lihat wajah-Mu. Terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu. Ku terkagum karena semua yang baik dalam hidupku itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Pujikan pujian ini dari mataku dan lihat wajah-Mu. Ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu. Ku terkagum karena semua yang baik dalam hidupku itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu, dan ku ingin mengenal-Mu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu, dan ku ingin mengenal-Mu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu.
mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ajak untuk menjadi penyembahmu, dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ajak untuk menjadi penyembahmu, ku ajak untuk menjadi penyembahmu, ku ajak untuk menjadi penyembahmu. Haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan. Hati kami penuh dengan ucapan syukur. Tiada kasih yang melebihi kasih-Mu Tuhan. Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau hadir di tempat ini. Engkau melawat setiap kami Tuhan. Terima kasih atas kasih-Mu yang besar Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami mau mendengar kebenaran firman-Mu Tuhan. Berikan kami hati yang mau ditanami oleh firman-Mu, telinga yang mau mendengar suara-Mu Tuhan. Sucikan, kuduskan kami Tuhan, sehingga firman-Mu menjadi rema yang hidup dalam kehidupan kami. Berkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Lindungi, jauhkan dari segala yang jahat. Kami percaya Tuhan, Engkau memberkati kami semua, dan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ya, saya mengucap syukur kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah di tempat ini. Nah, hari ini saya akan memberikan tema yaitu apa? Jangan gagal fokus. Coba bilang kiri kanannya, jangan gagal fokus. Nah, karena Bapak Ibu, orang yang gagal fokus ini bisa mengakibatkan kefatalan yang sangat luar biasa. Contohnya bapak-bapak ketika nyetir, harusnya lihat jalan, tapi dia malah lihat media atau TV, handphone. Bagaimana akibatnya? Bisa-bisa nabrak. Harusnya memperhatikan jalan, malah lihat ada orang berduaan jalan. Romantisnya reduk. Waduh, ini dia akibat gagal fokus. Anak-anak ketika disuruh sama orang tuanya, misalnya siapa? Jos, ambil minum. Karena dia gagal fokus, dibilang satu kali tidak dengar, dua kali tidak dengar. Biasanya karena apa Bapak Ibu? Karena tidur atau apa? HP. Siapa di sini yang anak-anak kira-kira disuruh orang tuanya, dia nggak dengar karena fokusnya di handphone? Angkat tangan. Oh iya, puji Tuhan ada yang angkat tangan. Nah, Bapak Ibu, ternyata ada di dalam Alkitab, ini kisahnya sedih sekali Bapak Ibu. Sebenarnya ini abdi Allah atau hamba Tuhan ini bisa dibilang juga nabi, ini adalah orang yang baik sekali. Tetapi karena gagal fokus, dia akhirnya mati dengan mengenaskan. Coba kita buka dulu. Ya.
1 Raja-Raja 13. PowerPoint tidak usah dulu. 1 Raja-Raja 13. Kita persiapan dulu ya, 1 Raja-Raja 13. Ya, mulai dari ayat pertama. Jadi begini Bapak Ibu, singkat ceritanya, ada seorang abdi Allah mendatangi namanya Raja Yerobeam. Siapa nama rajanya? Nama rajanya Yerobeam. Abdi Allah siapa namanya? Tidak tahu. Ya, jadi nggak tahu nih nama abdi Allahnya. Kemudian abdi Allah ini menyampaikan berita teguran. Raja, celaka kamu. Dan karena Raja Yerobeam ini, dia tidak takut akan Tuhan. Akhirnya, Raja Yerobeam menyuruh menangkap abdi Allah itu. Dia suruh, tangkap. Parnot, tangkap. Begitu Parnot mau tangkap, tangannya kejang-kejang. Bisa maju, nggak bisa ditarik. Ini menandakan mujizat pertama abdi Allah itu diurapi Tuhan. Bahwa orang yang ingin menangkap, dia tidak bisa. Tangannya kejang. Kemudian tanda yang kedua, mezbahnya itu pecah jadi dua, abunya berhamburan. Wah ini bayangin, lebih tebal dari ini, harusnya dibuat dari batu, itu nggak mungkin pecah. Ini pecah dan abunya berhamburan. Sehingga Raja menjadi sangat ketakutan dan akhirnya dia memohon kepada abdi Allah, tolong doakan kepada Allah, saya mau bertobat. Singkat ceritanya, abdi Allah ini berdoa, akhirnya yang tangannya ini kejang-kejang, bisa sembuh lagi. Berarti abdi Allah ini punya kuasa enggak, Bapak Ibu? Punya. Hebat enggak dipakai Tuhan? Hebat. Dan singkat cerita lagi, Raja ini membujuk kepada abdi Allah ini, karena kamu adalah abdi Allah, ayo sini makan minum, bahkan saya akan berikan kamu hadiah yang mewah-mewah. Tapi abdi Allah ini berkata, coba Bapak Ibu baca di ayat yang ke-8. 1, 2, 3. Tetapi abdi Allah itu berkata kepada Raja, sekalipun setengah dari istanamu kau berikan kepadaku, aku tidak mau singgah kepadamu, juga aku tidak mau makan roti atau minum air di tempat ini. Lihat nih. Tapi, lihat sini. Dia sudah diberi perintah oleh Allah, jangan makan, jangan minum, jangan kamu beristirahat di tempat ini, nggak boleh. Singkat cerita, di ayat 11, abdi Allah ini ternyata gagal fokus. Padahal Tuhan sudah kasih tahu, tidak boleh makan minum, bahkan singgah aja nggak boleh. Di ayat 11 abdi Allah gagal, di ayat yang selanjutnya abdi Allah itu gagal fokus. Dan gagal fokusnya kenapa? Nah nih, lihat. Coba bisa di next. Nah ini. Sorry. Nah coba baca di ayat 9. Sebab beginilah diperintahkan Tuhan kepadaku, jangan makan roti atau minum air, dan jangan kembali melalui jalan yang telah kau tempuh itu. Nah ini dia. Ayat 18, lalu jawabnya. Nah ini, ternyata Bapak Ibu singkat cerita, ketika dia berjalan pulang, dia itu bersandar di sebuah pohon yang rindang. Kemudian diceritakan kepada ada di situ juga nabi, seorang nabi yang tua. Nah, seorang nabi yang tua ini ketika tahu bahwa abdi Allah ini dipakai Tuhan, dia membujuk abdi Allah ini. Ayo makan minum di tempat saya.
Tapi abdi Allah ini nggak boleh. Saya nggak boleh makan, saya nggak boleh minum, tidak boleh disogok. Ya seperti itu. Jadi kalau jadi pejabat tidak boleh memberikan hadiah karena itu akan terkena gratifikasi. Betul ya? Nah itu nggak boleh. Ini sama nih. Tuh. Tetapi nabi yang tua ini dia berbohong. Dia berkata, aku pun seorang apa? Nabi. Katakan nabi. Jadi ternyata kakek tua ini seorang nabi. Sama seperti engkau. Dan atas perintah Tuhan, seorang malaikat telah berkata kepadaku, bawa dia pulang bersama-sama dengan engkau ke rumah, supaya ia makan roti dan minum air. Tetapi nabi itu berbohong. Padahal kepada abdi Allah ini sudah diperintahkan, jangan makan, minum. Karena seorang nabi yang lebih senior dari dia berbohong, akhirnya dia terbujuk, gagal fokus. Makanya Bapak Ibu baca di ayat 21. Ketika dia sedang makan dan minum, ayat 21. Allah berseru kepada abdi Allah yang telah datang dari Yehuda. Beginilah firman Tuhan, karena engkau telah memberontak terhadap titah Tuhan dan tidak berpegang pada segala perintah yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Bapak Ibu baca ayat 22, 1, 2, 3. Tetapi kembalilah dan makan roti dan minum air di tempat ini, walaupun ia telah berfirman kepadamu, jangan makan roti atau minum air, maka mayatmu tidak akan masuk ke dalam kubur nenek moyang. singkat cerita, ketika dia pulang, dia diserang singa, dia dicabik. Tapi singa tidak memakan mayatnya. Malah singa duduk di sebelahnya dia nungguin. Karena ini singa juga ternyata abdi Allah. Loh benar abdi Allah. Singa diperintah Tuhan. Bunuh dia. Habis bunuh tapi mungkin Tuhan bilang jangan makan ya. Awas kalau makan saya sate kamu. Nah, jadi habis dibunuh dia diam duduk aja. Nanti Bapak Ibu baca itu. Dan nabi yang kakek-kakek tua ini karena dia merasa bersalah, ayolah. Dia datang ke tempat itu, kemudian dia menguburkan. Sebenarnya Bapak Ibu, abdi Allah yang tua ini sebenarnya baik. Enggak ada niat jahat. Dia mau supaya abdi Allah yang dipakai Tuhan ini, dia habis mengerjakan tugasnya, makan dan minum. Kalau saya perhatikan tidak ada indikasi kejahatan di dalamnya. Dia hanya menawarkan kebaikan. Tapi ingat, sesuatu yang baik belum tentu benar di hadapan Tuhan. Ini mengerikan sebenarnya. Hanya sepele, cuman makan dan minum. Bahkan Nabi yang tua ini juga, meskipun dia berbohong, saya lihat apa maksud. Apakah dia mau menjebak? Gak ada juga. Bapak Ibu, sangat berbahaya orang yang gagal fokus, maka hasilnya berakibat bisa kematian yang datang dalam hidupnya. Nah Bapak Ibu, coba kita lihat. Pesannya apa yang bisa kita lihat? Ya anak-anak jangan bolak-balik. Kalau mau duduk, duduk. Jangan bolak-balik. Perhatikan di sini. Karena kalau bolak-balik, kalau film di bioskop aja mau pipis pasti kita tahan nanti karena kalau keluar gimana? Hah? Nanti kelewat ceritanya. Ya, jangan sampai benih yang sudah ditaburkan diambil oleh iblis. Jangan bolak-balik. Perhatikan baik-baik. Jangan sampai nanti minggu depan saya tegur kembali. Lihat di sini. Pesan yang pertama yang Tuhan mau kasih tahu adalah Allah, ingat, coba kita baca, tidak berpihak kepada siapapun. Sampai situ dulu. Jangan berpikir kalau Allah mengutus kita menjadi hamba Tuhan, maka Allah akan membela hamba Tuhan tersebut.
selagi hamba Tuhan itu di jalurnya Tuhan, Allah akan membela. Tapi kalau hamba Tuhan itu sudah keluar dari jalur Allah, mohon maaf. Ini sangat berbeda dengan manusia. Oh, karena kamu teman saya, karena kamu kerabat saya, meskipun kamu salah, gak apa-apa dah. Ini biasanya terjadi nih. Standar ganda. Kalau sama orang lain dimarahin. Oh, kamu ini kerja gak beres. Tapi anaknya yang kerja sama bapaknya, ketika dia melakukan kesalahan, adalah gak apa-apa lah anaknya saya. Standar ganda. Tuhan kita tidak bisa dibegitukan. Saya ingat, satu hari Yosua didatangi bala tentara Allah. Yosua berkata, kawankah atau lawankah engkau? Malaikat itu berkata, aku bukan kawan, aku bukan lawan. Aku panglima bala tentara Allah. Artinya apa? Yosua di hadapan Tuhan bisa menjadi kawan, tetapi kalau dia melanggar, dia bisa menjadi lawan Tuhan. Jadi jangan bermain-main. Oh, karena saya sudah pelayanan, karena saya sudah orang Kristen, karena saya rajin ke gereja, pasti Tuhan akan berpihak. No, Tuhan hanya akan berpihak kepada orang-orang yang takut akan Tuhan. Bahkan Bapak Ibu, kabar yang luar biasa sendiri, Allah sendiri pun harus patuh kepada undang-undang yang sudah dibuatnya. Apa contohnya? Waktu Yesus ketakutan. Di Taman Getsemani, dia berdoa bagaimana? Allahku, kalau bolehlah Tuhan, cawan ini nggak dilalukan aja lah, ini terlalu berat buat saya. Tapi dikabulkan apa enggak? Karena Yesus datang, di set, di planning, direncanakan untuk mati menebus dosa. Ingat ya, apa yang sudah jadi Bapak Ibu, firman Tuhan ini adalah undang-undang sorga. Jadi jangan berpikir di sorga hanya ada Allah. Bapak Ibu, Jokowi sendiri dia tidak akan bisa semena-mena, maksudnya dalam arti, oh mau ganti ini, tanpa rapat jajarannya, DPR, MPR, kalau mau membuat undang-undang, bisa nggak? Pemerintah sendiri? Nggak bisa. DPR, MPR, semua bersatu. Di dunia aja seperti itu. Jadi di surga pun ketika Tuhan mengajukan undang-undang, ini bagaimana, disepakati, sah, ketok palu, dilaksanakan. Artinya Tuhan itu sendiri harus patuh kepada undang-undang yang sudah dibuatnya. Nanti Bapak Ibu ketika akan masuk surga, ketika sampai di surga, ingat, di surga tidak hanya ada Tuhan, semua menciptakan ini Tuhan, tidak. Tapi di surga itu ada banyak makhluk-makhluk, salah satunya 24 tua-tua. Ini petinggi-petingginya. Jadi ternyata di surga sama seperti di bumi, ada jajaran-jajarannya. Siapapun yang melanggar, meskipun itu adalah malaikat kesayangannya, yang sangat elok, cantik, pintar, sangat luar biasa. Tapi karena melanggar, dia dicampakkan ke bumi, namanya siapa? Makanya Bapak Ibu, coba baca ini. 1, 2, 3. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami berbuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Ayat 23 kita baca, pada waktu itu, aku akan berterus terang kepada mereka, dan berkata, aku tidak pernah menyalah kamu semua pembuat kejahatan. Ini sudah ada ayatnya. Jadi Bapak Ibu, saya dan Bapak Ibu di mata Tuhan sama. Jangan mentang-mentang hamba Tuhan pasti dibela Tuhan. Tuhan tidak pernah membela orangnya. Tapi Tuhan membela firman-Nya.
Katakan Tuhan membela firman-Nya. Tuhan membela firman-Nya. Bapak Ibu, ini sangat ngenes ketika saya baca 1 Raja-Raja 13 ini. Dia dipakai Tuhan, tapi ujungnya kok matinya dimakan singa. Maksudnya bukan dimakan, dihabisi ya, tapi dicabik-cabik sampai dia mati. Oleh karena itu Bapak Ibu, jangan menyepelekan tujuan hidup kita yang utama. Jangan kita gagal fokus. Karena nanti kerja keras kita yang bertahun-tahun akan menjadi sia-sia. Lihat ini gambarnya. Banyak orang yang seperti ini. Ketika di awal, ayo dia memulai usaha, ayo dia semangat. Tapi dia hanya dapatkan batu-batu, hanya dapatkan tanah-tanah, semangat. Semakin lama dia udah mulai kendor dan putus asa. Padahal tuh lihat, tinggal sedikit lagi dia mau sukses. Dia sudah menyerah. Katakan kiri kananmu, jangan menyerah. Jangan gagal fokus. Jangan keluar masuk. Amin. Khusus yang keluar masuk, yang lain mau enggak ya. Yang tadi aja tuh. Termasuk siapa itu. Ya. Yang kedua. Yang berikutnya. Apa yang membuat seseorang gagal fokus? Ternyata yang membuat seseorang gagal fokus adalah kekhawatiran. Katakan kekhawatiran. 1 Petrus 5 ayat 7 kita baca bersama-sama. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu siapa? Lawanmu bukan mertua, lawanmu bukan suami, bukan istri, bukan tetangga, tetapi siapa? Jangan katakan kiri kananmu, kamu iblis. Jangan katakan, berarti kamu gak fokus. Gimana? Jangan katakan. Ya. Harus fokus, ya. Awas. Ini temanya fokus. Jangan katakan berarti apa? Diem, Ya, berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat. Singa itu biasanya memakai dengan cara mirip kayak anjing. Bukan menelan Bapak Ibu. Menggonggong, ya itu. Tapi kalau dia mau membunuh abdi Allah ini tadi dengan cara apa? Menelan. Mencabik. Gigit. Dengan apa gigitnya? Taring. Tapi di sini dikatakan apa? Menelan. Artinya ternyata iblis itu hanya bisa mengaum-ngaum, tetapi kuasanya iblis, giginya itu sudah dipatahkan di atas kayu salib. Ini membuktikan, tuh lihat. Dan iblis punya kelebihan apa? Singa itu punya kelebihan apa? Mengaum. Coba, ada yang bisa mengaumnya singa? Itu mengaumnya singa membuat semua binatang di hutan ketakutan. Ada gajah, ada apalagi yang lebih besar, lebih hebat. Ada gajah, ada beruang, semuanya ada banyak tuh. Ada kuda Nil. Ya. Itu lebih besar, harusnya bisa menangkap mereka itu hanya karena auman singa. Terutama singa jantan, mereka menjadi takut. Kemudian, lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia, katakan seluruh dunia, menanggung penderitaan yang sama. Artinya apa? Semua orang-orang percaya itu tidak ada yang tidak punya masalah. Jadi jangan kita berkata, Tuhan,
Saya sudah jadi Kristen, kenapa ini masalah datang bertubi-tubi? Lalu pikir di sana nggak ada masalah, di sini nggak ada masalah. Aduh, Bapak Ibu, di Syria, Suriah, itu ada orang-orang Kristen Ortodoks itu hampir sudah tidak ada lagi. Karena kalau kita masih mikirin makan, minum, kredit ini, kredit itu, di sana mikirin nyawa saya besok masih ada apa enggak. Karena sesamanya mereka saja saling bunuh, apalagi yang beda agama. Karena di sana saya pernah lihat menjadi salah satu atau satu-satunya negara yang memakai bahasanya Yesus di 2000 tahun lalu. Memakai bahasa sehari-harinya Yesus. Jadi Bapak Ibu kalau mau lihat Yesus bicaranya seperti apa, seperti sama identik 2000 tahun lalu di Suriah sana. Ada kota, saya lupa namanya. Itu persis, karena memakai bahasa Aram. Saya ketika lihat itu, sangat sedih. Bahkan saya berkata Indonesia adalah negara betul-betul diberkati. Di tempat ini nggak ada yang nggak ada yang namanya, saya lihat mati karena kelaparan, keminuman, makan dan minum. Karena makan dan minum itu mati. Tapi saya lihat di rumah sakit yang rata-rata mati itu karena kebanyakan makan, kelebihan makan. Coba, dari penyakit apa aja? Kolesterol, diabetes, darah tinggi. Ini karena apa? Pola makan. Katakan kepada diri sendiri, jaga makan. Ya. Saya ketika anak-anak semua ke Lombok, istri pulang, sempat menyentuh 7,99. Nggak nyampe 80, berarti udah turun 5 kilo. Ya. Baru tinggal seminggu. Jangan lebih. Bisa jadi tulang. Nah, lihat di sini. Karena yang membuat seseorang gagal fokus, pertama adalah berikutnya. Yang membuat orang gagal fokus, yang kedua adalah ketakutan. 1 Yohanes 4 ayat 18, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman. Dan barang siapa takut ia tidak sempurna di dalam kasih. Artinya apa Bapak Ibu? Jika ada orang Kristen masih takut setan, takut besoknya mati, semua segala macam takut, berarti orang itu tidak benar-benar mengasihi Allah dan tidak benar-benar mengenal Allah. Kalau kita masih takut setan, berarti kita nggak tahu kalau yang ada di belakang kita jauh lebih berkuasa dari setan. Kenapa ini bisa terjadi? Karena kita terlalu banyak informasi tentang setan. Suka nonton film setan. Akhirnya yang di pikirannya yang hebat apa? Setan. Saya sampai ngomong begini, kenapa sih kita harus takut setan? Setan itu lihat tadi, giginya sudah tidak ada. Yang ada dia hanya mengaum, menelan. Sudah nggak ada berfungsi, giginya ompong. Kalau masih ada orang-orang Kristen takut setan, berarti kita nggak tahu kalau Tuhan kita lebih hebat dari setan. Ini dia. Bapak Ibu, ketakutan dan kekhawatiran tuh membuat seseorang fokus kepada hal-hal minor. Tahu ya, hal-hal yang minor, yang tidak penting, yang nggak prinsip. Kekhawatiran, ketakutan ini membuat hal-hal yang nggak penting itu menjadi besar. Lihat. Sebenarnya yang kita hadapi itu faktanya adalah kucing. Tapi di pikiran kita melawan singa. Jadi jangan membesarkan masalah.
besarkanlah Yesus. Katakan kiri kanan, besarkan Yesus. Besarkan Yesus. Yang membuat orang gagal karena orang tidak membesarkan Yesus, tapi membesarkan setan, membesarkan masalah. Amin. Lanjut. Yang membuat seseorang gagal fokus. Nah ini. Hati-hati Bapak Ibu. Karena menyepelekan lawannya. Menganggap dirinya kuat. Oh saya kuat. Disepelekan. Akibatnya apa ini? Gambar siapa ini? Oh saya kuat, saya kuat, saya kuat. Brek. Dia bisa melawan singa. Dia bisa melawan tentara-tentara Filistin. Tetapi, lihat, orang yang menyepelekan dipermalukan sama wanita dia kalah. Hati-hati, katakan hati-hati. Hati-hati. Yang kedua ini gambar siapa? Ada ayam. Tuh, itu ayam, ada nangis. Oh Petrus. Nanti kamu nyangkal aku loh 3 kali. Oh saya kuat Tuhan, keren nih. Barusan saya sembuhin orang. Wih itu tuh, saya tumpangin tangan. Setan ajak keluar. Wah Tuhan saya hebat. Saya orang paling rohani. Saya luar biasa. Nanti jangan dulu. 3 kali nanti kamu nyangka. Enggak Tuhan. Tenang aja saya jamin dah. Setia sama Tuhan. Gak nyampe berapa minggu. Cuma berapa hari. Tek, udah langsung. Jangan menyepelekan lawan kita. Si jahat. Lihat nih. Tahu Bapak Ibu. Petrus tulis ini. Nulis ini. Karena dia tahu bahayanya menyepelekan iblis. Iblis itu kecil, tapi jangan disepelekan. Amin. Tapi harus ditengking. Tapi harus diusir. Jangan disepelekan. 1 Petrus 5 ayat 8. Sadarlah dan berjaga-jagalah lawanmu iblis. Kenapa? Petrus, ini kan 1 Petrus ini yang nulis ya Petrus, Rasul Petrus. Karena gara-gara dia menyepelekan firman Tuhan, di mana dia menyepelekan firman Tuhan? Berjaga-jagalah dan berdoalah. Minimal tadi berdoa 1 jam. Waktu Yesus berdoa, murid-muridnya, Koel kiri kananmu, jangan tidur. Kayaknya nggak ada yang tidur kok. Ya, kalau nggak nanti saya umumin di depan. Berikutnya, yang keempat. Yang membuat seseorang gagal fokus karena ajaran informasi yang salah. 1 Korintus 11 ayat 3. Di sana dikatakan, tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus. Sama seperti Hawa diperdaya oleh ular itu dan kelicikannya. Ini Bapak Ibu. Ya. Hati-hati nih. Sebab kamu sabar saja. Jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan atau memberikan kepada kamu roh yang lain. Dari yang pada telah kamu terima atau Injil yang lain. Daripada yang telah kamu terima. Ini ingat hati-hati Bapak Ibu. Jangan salah ajaran. Jangan salah informasi. Banyak orang yang tidak setia lagi kepada Tuhan. Karena sudah, kemarin kan isunya yang sudah lama itu. Kristen progresif udah termakan. Akhirnya dia tidak setia lagi. Wah ini yang begini-begini nih. Di YouTube ada banyak informasi. Ada banyak ajaran, tetapi hati-hati, sangat hati-hati. Mengerikan. Ya. Ajaran sesat dan informasi yang salah itu sama seperti virus, sama seperti racun, membuat pikiran kita terganggu. Nih, terganggu. Sehingga prinsip-prinsip yang paten, yang berkualitas, yang betul malah dibelokkan. Ini hati-hati Bapak Ibu. 2 Petrus 2 ayat 1. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah. Demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru
Guru-guru apa? Palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Coba Bapak Ibu baca. Bahkan mereka akan, penguasa itu siapa? Yesus yang telah menebus mereka, dengan jalan demikian mereka mendatangkan kebinasan atas diri mereka. Nih, banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu, dan karena mereka jalan kebenaran akan, tuh lihat ciri-cirinya. Jangan melamun ya. Karena serakannya guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung. Katakan mencari untung. Memperkaya diri. Dari kamu dengan cara gini. Poin berikutnya. Cerita-cerita isapan jempol mereka. Tuh lihat. Ini mengerikan. Harusnya firman Tuhan itu menegur, menasihati, mengajarkan. Tapi ini malah dongeng. Kalau bisa stand up komedi dimasukin di gereja sehingga jemaat-jemaat tertawa. Apa itu? Yang diingat hanya komedinya, tetapi prinsip-prinsip Alkitabnya dia tidak. Bapak Ibu, ke gereja itu bukan seperti ke bioskop. Kita beli tiket, kalau nontonnya jelek, kita pulang dan kita komen, jelek itu semuanya. Ke gereja itu kita datang menjadi budak, menjadi hamba. Kita yang menyembah. Karena sepanjang minggu kita sudah diberkati oleh Tuhan. Jangan ada yang punya pikiran, saya ke gereja mau diberkati. Ya sudah diberkati kok. Gak usah kita minta, kita sudah diberkati. Katakan kiri kananmu, kamu sudah diberkati. Ini saya sensor ya. Lihat ini. Baru kan viral kemarin. 52 miliar seorang pendeta. Belum lagi ini yang di Korea. Di Netflix. Ada banyak sekarang pendeta-pendeta seperti ini. Yang saya sangat sayangkan, karena oknum-oknum segelintir orang ini akan membuat jemaat-jemaat Tuhan tidak percaya lagi sama hamba Tuhan dan membuat hati mereka menjadi tawar. Pernah saya ceritakan, berapa tahun lalu, saya mau doakan orang, saya doakan ya, enggak, gereja saya hebat, ini ada minyak dan anggur, ini bisa menyembuhkan. Ya sudah, saya enggak mau. Terus akhirnya, meninggallah suaminya karena kanker. Saya mau datang doakan, enggak, percuma doa, ngapain itu Kristen semuanya, enggak benar. Loh, kok begitu? Jadi dipikir semua Kristen sama. Karena di mata mereka orang-orang yang keledir rohaninya, semua Kristen sama. Semua ajaran sama. No, hati-hati. Lihat ini. Berikutnya. Yang membuat seseorang gagal fokus adalah yang kelima. Kalau orang tersebut ada masalah. Masalah bisa membuat orang itu gagal fokus. Taunya dari mana? Ini mengerikan. Yohanes 6 ayat 66. Ini semua orang-orang Kristen, orang-orang mengikut Yesus. Mereka sudah dapat berkat, mereka sudah dapat minum, mendapat makan. Tetapi mereka ketika dikatakan pikul salib, bahwa Mesias mereka akan mati. Mereka mendapat masalah. Saya pikir engkau yang akan menjadi raja. Kenapa engkau mati? Mereka enggak mau, mereka tinggalkan Yesus. Mulai daripada waktu itu, banyak murid-murid mengundurkan diri. 6. Bukan kebetulan ini ditaruh 666. Angka apa ini? Antikris. Apa yang membuat orang gagal fokus? Yang keenam, berkat. Tahu ini siapa? Daud. Biasanya raja-raja maju berperang, dia mau berperang. Tapi Daud gagal fokus karena dia melihat istri Uria. Harusnya dia setia kepada istrinya. Tapi dia gagal fokus. Dia rebut istri orang. Dia bunuh lagi suami orang. Suami orang. Berikutnya, ini nggak ada di sini, yang terakhir. Yang ketujuh, yang membuat orang gagal fokus adalah apa? Masa lalu. Ulangi kata-kata saya, masa lalu. Ingat kejayaan masa lalu. Ingat mantan masa lalu.
Udah berapa mantannya? Siapa di sini paling banyak? Perasaan pernah dibuat game ya? Justru yang paling banyak itu paling bagus. Karena dia akan lupa yang satu siapa kebanyakan. Masa lalu itu akan membuat apa biasanya nanti orang sakit hati, dia dendam. Sakit ini saya nggak bisa ngelupain karena apa? Orang gagal fokus, orang susah sukses, orang susah berhasil karena dia selalu ingat masa lalu. Ih bahaya, Pak. Masa lalu itu Bapak Ibu sama seperti mobil, hanya ada dua spion kecil-kecil kiri kanan, di tengah kecil. Sedangkan masa depan itu dibuat gede-gede mobil. Artinya apa? Bapak Ibu kalau lihat begini terus, kiri dan kanan, tengah kiri kanan, nabrak nggak? Nabrak, mati kita. Sekali-kali kita lihat masa lalu. Oh ya dulu saya bejat, tapi nggak usah menjadi kebanggaan. Oh dulu saya nakal, nggak usah menjadi kebanggaan. Langsung lihat lagi ke sini. Sini sedikit, langsung lihat lagi ke sini. Karena memang tujuan kita bukan untuk masa lalu, tapi untuk masa depan. Yesus memberkati bukan untuk masa lalu, tapi masa depan. Amin. Oleh karena itu Bapak Ibu, jangan tuh termakan. Aduh masa lalu saya suram, masa lalu saya sama orang tua tidak dianggap ini, semuanya segala macam. Masa lalu saya begini. Bapak Ibu, tidak usah terlalu diintimidasi dengan masa lalu. Karena Yesus menciptakan masa depan untuk kita. Yang penuh harapan. Katakan penuh harapan. Katakan kiri kanan, kamu diberkati oleh Tuhan. Oleh karena itu, terakhir, kita harus fokus kepada siapa? Juru selamat. Juru selamat kita sekali Yesus, tetap Yesus. Fokus kepada Bapak Ibu yang sudah menikah, fokus kepada rumah, bukan tangga yang lain. Tangganya sendiri. Fokus kepada pekerjaan sendiri. Yang anak-anak fokus kepada kuliah. Yang terakhir, fokus kepada pelayanan. Kenapa saya taruh di terakhir? Saya tidak suka kalau pelayanan di gereja itu ditempatkan di nomor 2. Tadi malam, Pak Estu kan dia harusnya pelayanan sekarang. Om, saya minta izin. Karena orang tua saya sakit, dia pergi sana. Karena itu rumah tangga, berhubungan dan keluarga di nomor 2. Hati-hati. Melayani orang tua, hukumnya di 5. Hormatilah ayah dan ibumu. Jadi pelayanan di gereja bukan hanya di gereja. Pelayanan kepada Tuhan bukan hanya di gereja. Tetapi kepada orang tua juga. Amin. Ingat baik-baik. Di dalam gereja kita melayani Tuhan. Di luar gereja kita melayani untuk Tuhan. Semua yang kita lakukan kita sedang melayani Tuhan. Mari kita masuk di dalam doa. Saya serahkan kepada Ibu Gembala. Mari kita bangkit berdiri. Mari bangkit berdiri semuanya, kita akan angkat pujian. Kupandang wajah.
aku. Ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pegang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Sungguh-sungguh lagi hanya pandang kepada Yesus. Fokus kita hanya kepada Tuhan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pegang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah Mari Bapak Ibu Saudara, mari berseru. Kita mau sungguh-sungguh memandang wajah Yesus. Jangan gagal fokus. Ingat pertolongan kita hanya dari Tuhan. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pegang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu.
firman Tuhan telah dibentangkan pada pagi hari. Biar firman-Mu Tuhan dapat kami pahami, dapat kami mengerti, dan kami dapat melakukannya Bapak. Biar Tuhan fokus kami hanya pada Kau Yesus yang terutama. Jangan biarkan kekhawatiran, ketakutan, masalah hidup kami, apapun itu Tuhan, menghalangi kami untuk berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan dalam hidup kami. Memberkati hamba-Mu Tuhan yang telah menyampaikan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus selalu mengurapi kehidupannya Bapa. Kami semua yang telah mendengar firman Tuhan, kami mau melakukan firman Tuhan. Kami mau menjadi anak-anak Tuhan yang taat, yang dengar. Terima kasih Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur Tuhan. Sebentar kami akan memberikan korban persembahan. Biar korban persembahan kami menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, silakan duduk. Bapak Ibu Saudara, kita akan memberikan korban persembahan. Persembahan kedua, minggu keempat kita kembali lagi untuk pembangunan. Untuk kas pembangunan, kita angkat pujian Ningsih Yesus.